Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita buka dengan pembacaan umum kitab Al-Niyatus Shalihah Al-Fatihah. Halaman 17 baris yang ada dalam kurungnya dalam kotak 1, 2, 3, 4, 5 dari atas. Halaman 17 baris kelima dari atas dalam kotak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharani amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yusyriku qalbu suwaril akwani muntabi'atan fi mir'atihi. Hale kaya apa isyriku bersinar qalbu suwaril akwani apa ati bentuke semesta. Bagaimana hati itu bisa bersinar? Muntabi'atan hale tercetak fi mar'atihi ing dalam cerminnya qalbun. Bagaimana mungkin hati akan bersinar sementara bayang-bayang dunia masih terpampang di dalam cerminnya, kaca cerminnya. Bagaimana mungkin hati seorang manusia bersinar sementara bayang lalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Utawa hale kaya apa? Yarhalu budal sapa wong. Ilallahi maring Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hale utawi wong mukabbalun iku dibelenggu bi syahawatihi kelawan pira-pira syahwat iman. Bagaimana mungkin atau bagaimana mungkin seorang itu pergi menyongsong kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia masih dibelenggu oleh syahwatnya. Bagaimana mungkin seseorang akan pergi menyongsong menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sementara hawa nafsunya masih dibelenggu mukabbalun bi syahawatihi. Itu dibelenggu dengan syahwatnya. Mungkinlah kalau ingin hatinya bersinar, bayang-bayang dunia tidak boleh hadir di dalam hatinya. Kalau orang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ada belenggu nafsu dalam dirinya. Dirinya tidak boleh ada dalam belenggu nafsu. Am kaifa yatma'u ayatul hadratallahi wa walam yatatahhar min jinabati ghafalati. Am utawa kaifa hale kaya apa? Yatma'u karep sapa wong ayatula ing yen to masuk sapa wong. Kepingin sapa wong ayatula ing yen to masuk sapa wong hadratallahi ing kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Wa wa hale utawi wong man lam yatatohar
iku ora bersuci sapa man min jinabati ghafalatihi sangka kotoran kelalaiannya man. Bagaimana mungkin orang akan masuk kehadiratnya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala sementara dia masih belum bersuci dari janabat kelalaiannya. Dia belum sucikan. Am kaifa yarju ayafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Am utawa kaifa hale kaya apa yarju karep sapa wong ayafhama ingin to paham sapa wong daqaiqal asrari ing rahasia hati. Daqaiqal asrari, asrar itu ing lembut-lembut hati. Wa wa hale utawi man lam yatub iku ora tobat sapa man min hafawatihi sangka kekeliruannya man. Bagaimana mungkin seorang berharap memahami rahasia-rahasia Tuhan sementara dia tidak bertobat dari kekeliruannya? Sangat luar biasa ya. Bagus sekali kata-katanya. Bagaimana mungkin hati akan bersinar Jadi kalau mau hatinya bisa bersinar, dirinya bisa diterima kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen tahu rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa taala, maka ya tadi itu bayang-bayang dunia dibersihkan, belenggu syahwat dihilangkan. Harus bersuci dari kotoran kelalaian manusia. Harus bertobat dari segala kekeliruan. Kalau mau dekat pada Allah Subhanahu wa taala, dibuka sirnya, dibuka sembarangnya, tadi itu harus begitu. Nggak boleh ada bayang-bayang dunia. Nggak boleh ada bayang-bayang dunia. Ini lanjut di baris ketiga dari bawah.
Al-kaunu kulluhu dzulmatun. Al-kaunu utawi alam semesta. Kulluhu ya sakabehane al-kaun. Dzulmatun iku gelap gulita. Aslinya alam itu gelap gulita. Ya. Wa innama ana rohu duhurul haqqi. Angin pesine menyinari hu ing al-kaun duhurul haqqi. Apa duhurul haqqi, apa terangnya wujud Allah. Fihi ing dalam al-kaun. Semesta itu, alam semesta itu seluruhnya sesungguhnya gelap gulita. Ia hanya diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ra'a al-kauna wa lam yashhadhu. Faman mongko utawi sapane wong ra'a iku weruh sapa melihat siapa orang al-kauna ing alam semesta. Walam yashhadhu lan ora nyekseni sapa man hu ing Allah bihi ing dalam al-kaun. O indahu utawa ing dalam sisine Allah. Aqablahu utawa ing dalam indahu utawa ing dalam sandingi al-kaun. Aqablahu utawa ing dalam sedurunge al-kaun. Au ba'dahu utawa ing dalam sakwise al-kaun. Semesta itu sesungguhnya semuanya adalah gelap gulita. Ia hanya diterangi oleh wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa tidak melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sebelum atau sesudah melihat semesta. Ketika dengan semesta, sebelum semesta, sesudah semesta. Faqad a'wazahu wujudul anwari. Monggo telah menyilokan, a'waza menyilokan, membuat silohu ing man wujudul anwari, apa wujude cahaya-cahaya. Wa hujibat lang di hijab, dihambat, di apa? Dihijab anhu sangka man sumusul ma'arifi, apa pira-pira srengenge makrifat, bisuhu bil asari kelawan tebalnya awan dunia. Ini pakai bahasa yang puitis sekali ya, karena tertutup tebalnya awan dunia. Seluruhnya semesta itu sesungguhnya gelap gulita. Ia hanya diterangi oleh wujud Allah. Karena itu kalau ada orang yang melihat semesta, alam semesta, tapi tidak melihat Allah di dalamnya, sesudahnya, dan seterusnya, berarti dia telah silau dengan cahaya-cahaya. Kalau ada cahaya-cahaya banyak itu kan silau, gemerlap. Nah, dia lupa bahwa dalam cahaya-cahaya tadi itu ada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebutkan wa hujibat anhu syumusul ma'arifi, dan dihijab darinya apa? Surya, cahaya kemakrifatan, karena tertutupnya tebalnya awan dunia. Hijab ya, intinya ini hijab. Orang hijab Allah Subhanahu wa ta'ala yang mestinya terlihat ada,
kelihatan jadi nggak terlihat. Kenapa nggak terlihat? Karena ada cahaya-cahaya lain. Mestinya kelihatan. Juga karena ada tebalnya awan dunia. Dunia terlalu merasuk sehingga tidak ada tempat, sehingga manusia tidak bisa melihat Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Musonef menjelaskan tentang macam-macam tingkatan ahli syuhud, orang-orang yang menyaksikan dalam memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya dalam konsep tasawuf ada wahdatul wujud, ada wahdatul syuhud. Kalau wahdatul syuhud menyaksikan Allah menyatu dalam persaksian, penyaksian kita di alam. Alam terlihat Allah, melihat bintang terlihat Allah, melihat laut terlihat Allah, Sang Pencipta, melihat binatang terlihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wahdatul syuhud. Beda dengan wahdatul wujud yang kontroversi, yang menjadi kontroversi di antara para ulama dan membuat gelisah orang, membuat orang-orang itu berdebat kontroversial, membuat hal-hal yang pada saat dulu ketika tasawuf itu ada di tanah air kita di Indonesia, ini menjadi kontroversi juga, kontroversi wahdatul wujud, seperti wahdatul wujudnya siapa namanya, tokoh tasawuf yang sangat terkenal, ya, sangat terkenal. Kalau di Aceh ada Hamzah Fansuri, kalau di Jawa ada Syekh Siti Jenar. Manunggaling kawula Gusti, kalau bahasanya wahdatul wujud, bersatunya wujud Tuhan dan manusia bersatu. Itu dalam pandangan tasawuf yang Sunni itu tidak dibenarkan. Kalau wahdatul syuhud tadi itu melihat segala sesuatu terlihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya wahdatul syuhud. Ya, syuhud, persaksian. Makanya melihat apa yang ada, dunia yang tampak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimma yadullu ala wujudi qahrihi wallahu alam bisawab. Nah, tutup dengan bacaan suratul asli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asli. Al-lisan hati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.